Halo, masyarakat internet, selamat datang kembali di channel yang tidak kalian nantikan. Masih ngebahas soal RUU TNI yang sempat kemarin juga saya udah bikin videonya. Gimana ya sebagai orang awam pasti khawatir dengan berita-berita yang bertebaran. Ya makanya kalau misalkan ada suatu hal yang tidak sesuai, mungkin kita diskusi bareng karena saya juga dapat dari banyak sumber gitu. Ya saya hanya masyarakat biasa yang emang pengen tahu seperti apa yang benarnya itu gitu. Ya kan emang gegernya itu bukan main ya, kayak apa ya, kamu nemu uang di saku celana yang udah lama nggak dipakai gitu. Kita kupas bareng semua kontroversi yang ada ini. Ya kalau misalkan kalian mau sambil ngemil boleh bawa popcorn karena ya mungkin ini bisa seru. Saya coba ambil dari beberapa sumber, salah satunya dari Guru Gembul tentang rapat DPR yang tertutup itu. Ya kita mulai dari hal yang paling mencolok, yaitu kan rapat diadakan secara tertutup. Ya jadi kayak nonton film horor aja yang ditutup-tutupi, padahal juga kita pengen tahu siapa hantunya. Ya kenapa sih mereka nggak mau rakyat tahu gitu kan? Seharusnya kan mereka mewakili kita kan. Ya namanya juga wakil rakyat. Dan yang lebih bikin kita nggak habis pikir tuh rapatnya udah mah tertutup di hotel yang mewah. Ya ini rapat apa gala dinner gitu ya. Sementara yang kita tahu semua kan pemerintah kan lagi apa ya, gencar-gencarnya kampanye efisiensi anggaran gitu. Ya sering saya lihat di TV-TV gitu, Prabowo menyampaikan efisiensi, efisiensi. Ya kayak yang nggak ada tempat lagi ya, kenapa nggak di kantor DPR aja gitu? Kan udah pastilah nggak mungkin itu gedung seperti apa ya, pasti udah jelas mewah, walaupun saya belum pernah ke sana gitu. Fasilitasnya udah pasti lengkap, ada AC, ada WiFi, dan ya mungkin snack gratis pun juga ada mungkin. Ya, ya gitulah pokoknya. Ya tapi ada fakta yang mungkin kalian juga, saya juga baru tahu gitu ya. Ternyata pelanggan hotel bintang 4 bintang 5 itu dari pemerintah. Ya bayangin aja dari setengah hotel tamu pejabat ya. Mungkin mereka lagi cari tempat buat rapat sambil ngopi-ngopi santai kali ya. Ya Guru Gembul juga bilang DPR ini kayaknya lebih milih-milih isu yang mau dibahas gitu. Ya contohnya, contoh tuntutan rakyat soal koruptor. Kayak kan malah ngebahas yang lain. Jadi kayak kita ya nunggu pizza, tapi yang datang sushi gitu. Ya nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Ya terus ada hal lain, waktu itu sempat lagi ramai juga ada tentang RU penyiaran yang apa ya, YouTuber lah seperti saya dan konten kreator yang lainnya juga kan jadi terancam gitu kan, mau bikin konten kalau harus izin dulu ke apa, izin ke KPI, ya gimana gitu nanti konten jadi kayak skripsi kan, bolak-balik kita bikin konten di untuk di apa, dicek dulu sama KPI lulus apa enggaknya ya. Ya banyak hal-hal yang bikin miris lah gitu. Terus terkait pasal-pasal yang kemarin setelah mereka melakukan rapat, ada yang kontroversi kan dalam apa ya, hasil hasil rapat kemarin. Ya menurut berita terbaru ada beberapa pasal yang dianggap melegitimasi kembali dugi fungsi militer, itu yang sempat kemarin juga saya pernah sampaikan. Yang seharusnya kan ini udah lama dihapus di zaman reformasi gitu. Misalnya ada pasal yang mengatur operasi non-militer dan pasal yang membahas penempatan TNI di instansi sipil. Ini kayak ngasih lampu hijau nggak sih buat TNI yang bisa masuk ke ranah sipil lagi. Ya ada juga pasal lain yang mengubah batas ini, batas usia pensiun prajurit gitu. Ya
Dulu kan batas usia pensiun perwira itu 58 tahun ya. Sekarang bisa lebih tinggi tergantung pangkat gitu. Ini bikin kita mikir apa mereka mau TNI terus-terusan di posisi itu gitu. Dan yang bikin saya khawatir itu ada wacana penempatan perwira di jabatan sipil. Ya bayangin TNI bisa jadi pejabat di kementerian, ini bisa jadi bumerang buat demokrasi kita. Ada juga yang bilang revisi ini bisa memperkuat sinergi antara militer dan sipil. Tapi ya kita semua tahu ya sejarah tuh nggak pernah bohong. Kita nggak mau kembali ke masa-masa di mana militer berkuasa di ranah politik. Ya, ya sementara itu koalisi sipil juga mengungkapkan bahwa proses pembahasan RUU ini juga sangat tertutup. Ya bahkan yang udah pernah saya sampaikan mereka menggelar di Hotel Fairmont karena ruang DPR sedang direnovasi katanya. Ini kita jadi tanya-tanya ada apa sih di balik ini semua gitu. Terus ada dari respon Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengkritik pihak-pihak yang mengiring isu bahwa TNI akan kembali ke dui fungsi. Dia bilang ya tuduhan itu terlalu kampungan, tapi ya kita juga harus kritis. Jadi nggak asal mereka merespon seperti itu kita mengiyakan, ya tetap kita harus ada di posisi kritis. Jangan lupa juga ada banyak organisasi sipil yang menolak RUU ini kan. Mereka bilang ini bisa mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi guys, kita kan udah bahas semua ya tentang hal ini, mungkin ya sedikit banyak lah. Ya sekarang waktunya kalian, pendapat kalian tentang RUU TNI ini kayak apa? Coba tulis di komentar. Dan kalau misalkan dibutuhkan untuk like, share, dan subscribe, ya kita bisa kedepannya bikin diskusi terus, ya diskusi lebih hidup lagi. Jadi untuk merangkum semua yang kita bahas, ya ini RUU TNI ini memang penuh kontroversi ya. Jadi dari rapat tertutup di hotel mewah hingga pasal-pasal yang bisa mengancam demokrasi kita, ya kita harus tetap waspada dan kritis ya terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya gitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap kritis dan cerdas. Assalamualaikum.